Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, dan khususnya para pelajar yang belajar sejarah. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini, admin membahas tema tentang Perang Saudara di Kamboja. Semoga video ini mudah dipahami dan memperluas pengetahuan kita tentang sejarah Perang Dingin di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sebelum lanjut ke materi pokok, silahkan di like dan subscribe dulu, serta di share video ini ke teman-teman kalian melalui berbagai aplikasi sosial yang kamu miliki. Awalnya, Kamboja dijajah oleh Prancis, namun kemudian diberi kemerdekaan dan menjadi negara kerajaan yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk. Kamboja di utara berbatasan dengan RRC yang berideologi komunis, dan di sisi selatan berbatasan dengan negara Vietnam yang komunis dan pro-Uni Soviet. Dan kaum komunis memiliki target mengkomuniskan negara-negara yang belum komunis. Di sisi lain, dalam era Perang Dingin, Amerika Serikat tidak ingin paham komunis menyebar ke negara yang belum komunis. Karena itu Amerika Serikat tidak ingin Kamboja menjadi negara komunis. Kekuasaan Raja Sihanouk dirongrong oleh kaum komunis dan juga oleh kaum ultranasionalis. Politik luar negeri Norodom Sihanouk ini dekat dengan RRC yang komunis. Hal ini tentu membuat Jenderal Lon Nol dan Pangeran Siswat Sirik Matak melakukan kudeta terhadap Raja Sihanouk yang saat itu sedang berkunjung ke RRC. Tepatnya tanggal 18 Maret 1970. Jenderal Lon Nol ini sangat dekat dengan Amerika Serikat dan dia membentuk pemerintahan Kamboja yang pro-Amerika Serikat serta anti-Vietnam Utara yang komunis. Jenderal Lon Nol menghapus sistem kerajaan. Kamboja dirubah menjadi negara republik pada bulan Oktober 1970. Raja Sihanouk yang ada di luar negeri mendirikan pemerintahan pengasingan dengan nama Royal Government of United Union on Cambodia. Partai Komunis Kamboja atau Khmer Merah mendukung pemerintahan pengasingan Raja Norodom Sihanouk. Bahkan membentuk pemerintahan koalisi dengan nama National United Front of Cambodia. Gerakan Khmer Merah ini mendapat dukungan politik dan militer serta dana bahkan senjata dari RRC, juga didukung oleh rakyat pedesaan yang umumnya buta huruf. Dengan dukungan rakyat pedesaan, Khmer Merah berhasil mendesak pemerintahan Lon Nol dan akhirnya Khmer Merah berhasil merebut pemerintahan di Kamboja. Hubungan politik antara Raja Sihanouk dengan Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, akhirnya memburuk karena Pol Pot dengan Khmer Merahnya kemudian membentuk pemerintahan komunis. Sihanouk berlindung ke pemerintah RRC dan tinggal di pengasingannya di RRC. Di sisi lain, Khmer Merah mendapat dukungan politik dari RRC, Vietnam, dan Uni Soviet. Khmer Merah kemudian mendominasi pemerintahan Kamboja. Hanya semua lawan politik disingkirkan. 17.000 orang dibantai di sebuah SMA Chow Pon Hayat. Semua kaum terpelajar yang tidak suka dengan sistem komunis dibunuh, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa. Dan kemudian penduduk perkotaan-perkotaan
dipindahkan ke pedesaan dengan alasan akan ada pengeboman oleh Amerika Serikat. Akibatnya terjadi perpindahan massal penduduk kota ke desa-desa. Nah, di sisi lain, yang tidak suka dengan gerakan Khmer Merah mengungsi ke negara-negara tetangganya, terutama ke wilayah Vietnam. Di tataran global, perebutan pulau kecil antara RRC dengan Uni Soviet di daerah dekat Mongolia itu membuat RRC bermusuhan dengan Uni Soviet. Nah, dalam masalah Kamboja, RRC mendukung pemerintahan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Sementara Uni Soviet mendukung gerakan komunis yang dipimpin oleh Heng Samrin dan Hun Sen, yang juga didukung oleh negara komunis Vietnam. Heng Samrin dan Hun Sen tidak mendukung pembantaian rakyat Kamboja oleh rejim Pol Pot. Uni Soviet membantu Vietnam dan Vietnam mengirim tentaranya untuk membantu pasukan gerilya Heng Samrin dan Hun Sen untuk mengalahkan Partai Khmer Merah dan tentara Khmer Merah, serta berusaha menyingkirkan Pol Pot dari kekuasaan di Kamboja. Raja Sihanouk Khieu Samphan Sonsan membentuk aliansi politik dan menentang pemerintahan Heng Samrin dan Hun Sen yang dekat dengan pemerintahan komunis Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet. Nah, ini terjadi karena memang Raja Sihanouk lebih mendukung politik RRC yang anti Uni Soviet. Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang juga merangkap sebagai ketua ASEAN menghendaki wilayah ASEAN yang aman, damai, dan maju perekonomiannya. Karena itu kemudian mengambil inisiatif untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja dengan mengadakan Jakarta Informal Meeting. Nah, melalui Jakarta Informal Meeting disepakati penarikan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja. Kemudian diadakan pemilihan umum yang bebas, penentuan nasib sendiri oleh rakyat Kamboja, serta perlunya penjaga perbatasan PBB. Nah, lebih khusus lagi orang-orang Kamboja minta supaya pasukan TNI didatangkan sebagai pasukan penengah. Dan Indonesia membentuk pasukan ini atas nama PBB. Kemudian PBB membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC guna menjadi pasukan penjaga perdamaian di Kamboja. Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan partisipasi aktifnya dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan misi Garuda ke-12 ke Kamboja. Tugas pasukan misi Garuda 12 ini adalah untuk mencegah jangan sampai gencatan senjata rusak dan mengawasi pergantian kekuasaan di Kamboja melalui transisinya, yaitu pemilihan umum di mana rakyat diberikan kebebasan memilih pemimpinnya. Nah, dampak dari konflik politik di Kamboja ini lebih dari 2 juta orang tewas, beberapa juta cacat, dan alhamdulillahnya perdamaian ini bisa terjadi